Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Allah telah memanjangkan umur kita dari Ramadan tahun lalu kepada Ramadan yang sekarang, yang mana itu harus kita gunakan sebagai kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Tak lupa juga sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memperkenalkan kepada kita ilmu pengetahuan sehingga kita dapat mengenal teknologi. Walaupun sebenarnya teknologi ini tidak secara langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi dengan pengembangan pemikiran, cara berpikir beliaulah yang membuat umat ini berkembang, sehingga pemahamannya benar-benar betul teraplikasikan dalam kehidupan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati. Pada ayat yang telah sama-sama kita dengar tadi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, itu artinya adalah ada kekhususan, ada keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Allah tak memanggil ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Setiap orang yang beriman sudah pasti Islam, tetapi setiap orang Islam belum tentu beriman. Oh, tadi dari sabda Nabi dapat kita dengarkan, rubba shaimin laisa min shaumihi illal ju' wal 'atash. Amat banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan hawa nafsunya, tidak mengendalikan dirinya untuk menahan dari segala yang membatalkan puasa. Padahal makna puasa itu sendiri adalah al-imsak, as-shaum, as-siyamu, al-imsak artinya adalah sama-sama menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak melaksanakan atau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau maksiat. Orang berpuasa, dia puasa. Orang gak makan, dia gak makan. Orang gak minum, dia juga gak minum. Tapi ada satu hal yang berbeda dengan orang lain, yaitu
bergunjing jalan terus, meninggalkan sholat jalan terus, apalagi ghibah jalan terus. Oh, ghibah sama dengan bergunjing tadi ya. Apalagi namimah, adu domba, hasad, dengki, dan seluruh maksiat yang dilakukannya. Matanya tidak dikendalikan kepada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulutnya tidak terkontrol. Telinganya kalau ada mendengarkan orang bergunjing, telinganya dia condongkan ke situ begini. Kadang-kadang sedang sholat, Allahu Akbar. Lalu ketika sholat kedengaran orang sedang bergunjing di luar. Apa katanya? Allahu Akbar. Sehingga dia tidak konsentrasi lagi dalam sholatnya. Padahal kita dalam berpuasa itu harus menahan semuanya, harus menahan seluruh anggota tubuh kita, lahir dan batin. Sebab puasa itu terbagi tiga. Puasanya orang awam, puasanya orang khawas, dan puasanya khawasul khawas. Puasa orang awam inilah yang pertama, yaitu dia berpuasa menahan lapar, menahan haus, tapi maksiat tetap jalan. Itu yang dikatakan Nabi, laisa min shaumi illal ju' wal atash. Yang kedua, puasanya orang khawas, yaitu di samping menahan lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa, dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya yang luar, yang lahir ini dari memaksiati Allah. Yang ketiga yaitu puasa khawasul khawas, yaitu puasanya orang yang seluruh anggota tubuhnya lahir dan batin tak sedikit pun dia maksiat kepada Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah. Walaupun kita nggak sanggup kepada tingkatan yang ketiga ini, minimal yang nomor 2, insya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan tadi. Dari hadis Nabi tadi bisa disebut rubba shaimin laisa min shaumihi illal ju' wal atash. Orang yang berpuasa itu amat banyak dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak menahan dirinya dari maksiat. Inilah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dia berpuasa tapi maksiatnya jalan terus. Yang kedua, siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Yaitu orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa menggunakan kesempatan ini untuk beramal ibadah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan ini dengan iman yang penuh, dengan iman yang mantap dan ihtisab dan penuh perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Itu artinya apa? Tidak hanya puasa, tidak hanya melakukan sholat 5 waktu, tapi dilakukan seluruh ibadah yang sunat-sunat maupun yang wajib-wajib, seperti qiyamul lail. Perlu kita ketahui bahwa waktu yang paling mustajab adalah sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur. Oleh karena itu, marilah kita bikin gerakan mematikan TV sebelum sahur. Karena kan enggak, habis sahur makan, habis itu menjadi ahli hisab dulu, rokok sampai masuk waktu imsak. Padahal setelah sahur itu mendekati subuh, kita dianjurkan memperbanyak doa, dianjurkan memperbanyak ibadah di waktu-waktu yang mustajab itu, yang mustajab maksudnya. Yang ketiga, siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Adalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Barangkali untuk poin yang ketiga ini saya tidak akan menjabarkannya, karena
karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.